Sejarah kopi Gayo berawal pada masa penjajahan Belanda pada abad ke-17 hingga ke-19. Saat itu, Belanda mulai memperkenalkan tanaman kopi ke wilayah Nusantara, termasuk ke dataran tinggi Gayo di Aceh Tengah. Tanaman kopi dibawa dari daerah lain di Indonesia, terutama dari Pulau Jawa untuk dibudidayakan. Masyarakat kopi Gayo awalnya menanam kopi hanya sebagai tanaman sampingan. Namun, seiring berjalannya waktu, kopi mulai menjadi komoditas utama karena hasilnya yang menjanjikan setelah Indonesia merdeka. Adapun jenis kopi yang ada di daerah Gayo memiliki dua jenis diantaranya. Pertama, kopi Robusta. Kopi Robusta memiliki ciri fisik biji kopi ukuran dan bentuknya yang cenderung lebih kecil dan bulat. Umumnya memiliki warna dan garis tengah pada biji dan juga terlihat lebih kurus. Cita rasa pada kopi Robusta memiliki rasa asam yang kuat dan cenderung pahit, serta memiliki aroma yang pekat. Sedangkan yang kedua adalah kopi Arabica. Kopi Arabica memiliki ciri fisik batang yang lebih rendah dan ukurannya lebih besar, serta memanjang. Umumnya memiliki warna kehijauan yang khas terdapat pada celah atau garis tengah pada biji kopi. Langkah pertama dalam proses budidaya kopi adalah pemilihan benih terbaik. Petani biasanya memilih varian kopi Robusta dan Arabica berkualitas tinggi untuk memastikan cita rasa terbaik pada kopi. Setelah memilih benih, mereka akan menanamnya di dataran tinggi. Perawatan pada tanaman kopi. Pertama, lakukan penyiangan secara rutin pada tanaman kopi dan bersihkan gulma atau rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman kopi. Kedua, pemupukan menggunakan pupuk organik, pupuk kandang, dan kompos untuk menjaga kualitas dan kesuburan tanah secara berkelanjutan. Ketiga, pemangkasan secara rutin untuk memotong batang pohon dan membuang cabang yang tidak perlu untuk menjaga ketinggian pohon agar tetap produktif. Keempat, menanam pohon pelindung di sekitar batang kopi seperti leucorogung, pohon jeruk, atau pohon alpukat untuk melindungi kopi dari sinar matahari langsung yang berlebihan, serta untuk menjaga kelembapan tanah dengan membuat jarak pada tanaman. Kelima, penyiraman tanaman dilakukan 1 hingga 2 kali seminggu secara teratur untuk menjaga kelembapan bagi pertumbuhan akar. Keenam, pengendalian hama dan penyakit pada tanaman dengan melakukan pemantauan secara rutin untuk mendeteksi kondisi hama dan penyakit menggunakan pestisida untuk mengurangi ketergantungan pada bahan kimia. Ketujuh, penyulaman jika ada tanaman yang terdapat mati atau rusak, petani segera mengganti dengan bibit yang baru dan memberikan perawatan ekstra untuk memastikan pertumbuhan yang dapat menyamai tanaman yang lain. Adapun hama dan tantangan yang terjadi pada proses perawatan kopi adalah terdapat jenis hama jamur dan ulat yang menyerang tanaman kopi dan buahnya. Oleh karena itu, banyak buah kopi yang sudah berulat bahkan tidak hanya buahnya saja, namun batang kopi serta rantingnya dipenuhi dengan ulat dan hama. Hal ini membuat biji kopi gampang membusuk sehingga tidak lolos standar. Namun, diperkirakan karena cuaca yang tidak menentu, peningkatan suhu dan pola curah hujan yang tidak terduga dapat mengganggu tanaman kopi. Yang membutuhkan suhu dingin yang stabil, kondisi iklim yang ekstrim dapat menghambat pertumbuhan tanaman kopi dan kualitas kopi yang dihasilkan. Pengolahan. Proses panen dilakukan sekitar 7-8 bulan dan untuk mematikan kopi dipanen secara manual dengan memetik buah yang sudah matang sempurna atau berwarna merah penuh dilakukan secara berulang kali. Pertama, sortasi basah, pemisahan pada buah kopi merah yang sudah dipanen kemudian dipilih dengan cara direndam di dalam air. Kedua, pengupasan kulit buah. Pemprosesan buah kopi yang telah dipilih kemudian dikupas kulitnya menggunakan mesin pengupas dan air yang dialirkan selama proses pengupasan untuk membersihkan lapisan lendir yang masih menempel pada biji kopi. Ketiga, fermentasi untuk biji kopi yang sudah dikupas dilanjutkan di fermentasi yang berlangsung selama 30-60 hari. Setelah difermentasi, biji kopi dicuci kembali sehingga bersih dan tidak dapat lendir. Keempat, pengeringan dengan menjemurkan biji kopi yang masih basah di bawah terik matahari sekitar 2-3 hari. Pengupasan kulit setelah dikeringkan, biji kopi dimasukkan ke dalam mesin untuk mengupas kulit tanduk. Keenam, sortasi memisahkan biji yang rusak, misalnya biji hitam atau biji terpecah dari biji yang bagus
dan menyeragamkan ukuran sehingga biji yang tersisa berkualitas lebih tinggi. Ketujuh, roasting. Proses terakhir sebelum biji kopi siap bisa dilakukan adalah melakukan penyaringan yang memastikan aroma dan cita rasa yang khas dari biji kopi. Faktor fisik pada tanaman kopi. Jenis tanah pada tanaman kopi di daerah Gayo adalah tanah vulkanik yang subur dan kaya akan mineral serta pH tanah yang bersifat asam dan basah, memiliki ketinggian yang berbeda. Untuk kopi Robusta dapat tumbuh di ketinggian 1000 mdpl, sedangkan untuk kopi Arabica dapat tumbuh di ketinggian 1800 mdpl, serta membutuhkan curah hujan tahunan antara 1000 sampai 3000 mm dan kelembapan yang konsisten untuk perkembangan kopi buah kopi dan mengimbangi pertumbuhan vegetatif. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Aceh, telah mencatat pada tahun 2020, luas kebun kopi masyarakat di Aceh Tengah mencapai 50,942 hektar dan di Kabupaten Benar Meriah seluas 48,163 hektar. Pemerintah daerah atau Bapeda Aceh Tengah di Payatumpi Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah menyatakan bahwa kopi sebagai mata pencaharian utama yang perlu strategi pengembangannya. Adapun aspek ekonomi meliputi pemasaran kopi. Hasil dari produksi kopi didistribusikan melalui berbagai saluran termasuk kolektor, pengecer, dan eksportir besar, baik dalam maupun luar negeri. Dan kopi Gayo ternyata memiliki pasar ekspor yang sangat luas, menjangkau negara-negara diantaranya seperti negara Amerika Serikat sebesar 70%, Vietnam sebesar 10%, Belanda sebesar 10%, dan Arab sebesar 10% dengan harga kopi yang berbeda. Untuk kopi Arabica lebih mahal dibandingkan kopi Robusta, dijual sekitaran 130.000 per kilo. Sedangkan untuk kopi Robusta harganya lebih murah, sekitaran 80.000 per kilo. Adapun harapan keberlanjutan masa depan kopi Gayo. Harapan utamanya adalah petani dapat mendorong keterlibatan generasi muda dalam industri kopi dengan pengelolaan lahan yang bijak, dengan tujuan untuk menjaga keberlanjutan ekonomi, peningkatan produktivitas dan kualitas kopi yang baik, sehingga dapat terwujudnya suatu sistem di mana kualitas dan produksi meningkat, lingkungan terjaga, dan kesejahteraan petani terjamin, yang didukung oleh kolaborasi lintas sektor dan adaptasi terhadap tantangan global. Penutup, perjalanan kopi Gayo adalah cermin kekuatan rakyat. Dari perkebunan kecil di dataran tinggi Aceh, kopi ini mampu menembus pasar dunia dan menjadi simbol kebanggaan nasional. Keunikan rasa, kekuatan koperasi, keberlanjutan lingkungan, hingga adaptasi teknologi yang dapat menjadikan kopi Gayo sebagai ikon yang tidak dapat tergantikan. Di setiap tegukan kopi Gayo tersimpan cerita tentang tanah Gayo, kerja keras petani, dan perjalanan panjang menuju pasar global. Kopi Gayo membuktikan bahwa dari kebun kecil sekalipun bisa lahir sesuatu yang mendunia.